Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau undang Dia. Oh haleluya, kami sembah Kau, Allah yang hidup. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu,
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini adalah jangan khawatir. Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit kepada banyak orang di sana dan memberikan nasihat tentang kekhawatiran ini. Ya, memang rasa khawatir ini bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Memasuki tahun yang baru, ya tentu ada banyak berita yang beredar ya bagaimana dunia ini akan menghadapi kesulitan ekonomi karena efek pandemi yang terjadi selama ini, dan mungkin itu akan membuat banyak orang menjadi khawatir ya tentang bagaimana kehidupan selanjutnya. Tetapi firman Tuhan menasehatkan kepada kita pada saat ini untuk kita tidak khawatir akan kehidupan yang harus kita jalani. Nah, kekhawatiran itu tidak akan pernah menguntungkan, ya. Justru sebaliknya, kekhawatiran itu merugikan kita. Kenapa? Karena kekhawatiran itu bisa membuat kita menjadi sakit, ya. Firman Tuhan katakan itu tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Artinya itu tidak akan menambah umur, yang membuat seseorang menjadi sakit, dan tentu kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat kita menjadi semakin lemah. Nah, memang ya kita membutuhkan penghidupan untuk sehari-harinya ya. Kita boleh berupaya akan hal itu, boleh memikirkan hal itu, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh rasa khawatir, saudara ya. Kenapa? Karena ketika kita merasa khawatir ya kita perlu waspada. Kita perlu waspada dan tinggalkan rasa khawatir itu. Karena ketika seseorang menunjukkan rasa khawatir, itu menandakan bahwa seseorang itu yang pertama, itu mementingkan dirinya sendiri. Ya. Orang tersebut egois. Ya. Dia terus memikirkan tentang dirinya. Bagaimana aku? Bagaimana nanti aku? Ya. Dia terus menaruh hati pada perkara-perkara lahiriah. Pada perkara-perkara duniawi. Dan bahagia jika menggantungkan kehidupannya kepada hal-hal tersebut. Dan seseorang yang menginginkan perkara-perkara tersebut secara berlebihan, maka orang itu disebut orang yang serakah. Dan tentunya orang-orang seperti ini tidak fokus kepada Tuhan. Ya, dia memikirkan tentang bagaimana dirinya sendiri. Begitu egois. Dan yang kedua, orang yang khawatir itu menandakan bahwa dia tidak menghargai berkat Tuhan, ya. Dia tidak tahu mengucap syukur. Kalau orang yang bisa berpadanan dengan apa yang ada, dia akan lebih mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang dia sudah terima. Tetapi ada di sekitar kita atau mungkin kita juga yang melakukannya. Sebenarnya kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya, memiliki banyak berkat, tetapi tetap dikuasai oleh kekhawatiran, ya. Ada banyak orang yang sebenarnya memiliki tabungan, ya, memiliki aset, tetapi masih khawatir, ya. Dan terus berdoa, berkati saya. Padahal sebenarnya untuk sehari-harinya dia sudah diberkati, tetapi tetap merasa khawatir. Nah, tentu orang-orang seperti ini tidak tahu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, ini kita perlu mewaspadainya ya. Dan firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena tiap-tiap hari itu memiliki kesusahannya masing-masing, dan tiap hari pula Tuhan itu pasti akan memberkati. Akan memberkati orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan biar hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, kita belajar dari janda Sarfat ya, begitu dia beriman kepada perkataan Tuhan, meskipun dia hanya memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit, tetapi karena percayanya ya dia bergantung kepada Tuhan, maka itu tetap ada ya, meskipun sedikit, tetapi memenuhi kebutuhannya sepanjang masa kelaparan yang dia harus hadapi. Dan yang ketiga, orang yang khawatir itu menandakan bahwa seseorang itu memandang rendah akan Tuhan.
ya, memandang rendah akan Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak sanggup memelihara hidupnya, tidak sanggup menolong kehidupannya. Dan tentu orang-orang seperti ini tidak percaya kepada Tuhan. Ya, meskipun di dalam doa dia dapat berkata, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Tetapi begitu amin, saudara, menghadapi kenyataan, rasa khawatir itu tetap ada. Ya, dia tetap tinggal di dalam kekhawatiran. Nah, orang yang tidak percaya, ya itu akan ketidakpercayaan itu akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah, kita harus percaya kepada perkataan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang besar untuk menolong tiap-tiap hari ya dalam kehidupan kita semua. Nah, apakah memasuki tahun yang baru ini kita masih tinggal di dalam kekhawatiran? Nah, Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawabnya. Kalau kita masih tinggal dalam kekhawatiran, maka sebenarnya kita sedang merendahkan derajat kita. Ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak raja. Ya, tetapi ketika kita menjadi khawatir, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang dunia, ya wajar kalau mereka merasa khawatir akan hari-hari ini, hari-hari yang sulit ini, karena mereka tidak punya pengharapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, kita punya Tuhan yang menjamin hidup kita, yang Dia bersedia dan Dia juga mampu untuk menolong kita. Nah, apakah kita akan tetap tinggal di dalam kekhawatiran dan pada akhirnya kita menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak memiliki pengharapan? Namun biarlah memasuki tahun yang baru ini kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, memang kenyataan dunia yang terjadi saat ini itu tidak mudah untuk dihadapi. Namun itu akan menguji iman kita. Apakah benar-benar kita percaya kepada Tuhan? Kalau orang yang benar-benar percaya kepada Dia, kepada Tuhan yang menjamin hidup, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan penuh damai sejahtera. Ya, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, biarlah kita terus bergantung kepada Tuhan dan menaruh iman kita kepada Tuhan, berjalan di sepanjang kehidupan kita ini dengan penuh percaya, dengan iman kepada Yesus. Maka percayalah, maka kita akan mendapatkan kemenangan lepas kemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada saat ini, ampuni kami ketika kami masih khawatir, tetapi tolong ajar kami Tuhan Yesus untuk percaya, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk hari-hari yang akan kami hadapi ini ya Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus beserta dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan tolong untuk kami tinggal di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.